ada jejak rem. Sopir truk maut di Bekasi ketahuan berbohong. Kondisi kendaraan diungkap polisi. Sopir truk yang menjadi biang kerok kecelakaan nahas menewaskan 11 orang di Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat, sudah diamankan. Kepada polisi, sopir truk tersebut mengaku mengantuk. Ia juga mengklaim bahwa truk yang dikendarainya mengalami remblong. Namun, setelah dicek, sopir truk tersebut ketahuan berbohong soal remblong. Bahkan, menurut dia, saat truk itu dikendarai untuk dievakuasi, kondisinya masih sangat baik. Terpisah, Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menuturkan bahwa terdapat bekas rem di lokasi kejadian. Sebagai informasi, kecelakaan yang melibatkan truk bermuatan besi tersebut terjadi pada Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Truk tersebut mendadak oleng ke kiri jalan lalu menabrak sebuah kendaraan roda 2, gerobak tukang cilok, dan halte bus depan SD Negeri Kota Baru 2. Di dalam halte bus tersebut, terdapat belasan anak SD yang sedang menunggu jemputan. Selain itu, truk juga menabrak tiang provider BTS hingga roboh. Akibatnya, tiang tersebut menimpa kendaraan pick-up hingga ringsek. Kompol M. Salahuddin menjelaskan sopir truk maut yang menewaskan 11 orang dan 20 orang lainnya luka-luka tersebut mengaku mengantuk. Seorang warga Heri 30 tahun, menceritakan kengerian kecelakaan maut di Jalan Sultan Agung. Menurut dia banyak warga yang teriak histeris minta tolong. Heri mengatakan, jika ia tak melihat secara pasti awal mula kecelakaan truk kontainer bernopol N8051EA itu. Saat itu ia hanya mendengar teriakan warga yang histeris minta pertolongan. Diungkapkan Heri. Ketika itu dirinya sudah melihat truk kontainer sudah menabrak sebuah tiang telekomunikasi persis di depan SDN Kota Baru 2 dan 3, Jalan Sultan Agung, Kota Baru, Bekasi Barat Kota Bekasi. Ketika kejadian kecelakaan itu, ia menyebut memang tengah bertepatan jam pulang anak sekolah. Maka dari itu ia langsung mencoba mendekat ke lokasi kejadian. Dan benar ada beberapa anak sekolah dasar SD yang menjadi korban. Tak berselang lama, ketika dirinya mencoba menyelamatkan 2 anak SD itu, ia sempat mencoba menyelamatkan yang lain. Tiang telekomunikasi yang ditabrak truk itu mulai miring, hingga akhirnya ambruk menimpa satu kendaraan roda 4 yang ada di depannya. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.